Oke, saya minum. Uh, Orang yang melihat minum saya tadi akan mendefinisikan dengan definisinya masing-masing. Ada yang mengatakan, minumnya itu hanya pencitraan. Oke. Yang lain mengatakan, minumnya itu hanya sebagai contoh. Yang lainnya lagi mengatakan, mungkin dia haus. Bahkan ada lagi yang mengatakan, dia minum pakai tangan kiri. Tidak tidak sesuai norma agama ya. Saya sendiri pun mendefinisikan minum saya yang tadi di waktu yang tadi dengan yang sekarang mungkin berbeda lagi. Mungkin saya minum tadi sebagai contoh aja untuk berbicara tentang karakter kaum sofis, atau memang sekarang saya bisa mengatakan bahwa memang kebutuhan saya minum karena haus. Jadi cara berpikir saya yang tadi dengan yang sekarang bisa aja berbeda, itu alamiah. Jadi itu salah satu ciri dari karakter kaum sofis. Jadi sejarahnya kaum sofis itu sebenarnya sejarah untuk munculnya rasional berpikir. Ya. Tetapi jeleknya kaum sofis itu mereka menggantungkan diri kepada aristokrat. Mereka orang cerdas, orang jenius, tapi menjual kecerdasannya dengan bergantung kepada kapital. Jadi embrio menetasnya kaum sofis itu sebenarnya di Athena dulu, di Yunani, ketika pada waktu itu demokrasi pertama di dunia, siapapun berhak menyampaikan pendapat. Jadi dulu pendapat itu bukan perwakilan-perwakilan, demokrasi dulu itu bukan perwakilan-perwakilan. Tetapi setiap orang itu bisa menyampaikan pendapatnya. Dan setiap orang itu bisa didebat oleh orang yang lainnya, seperti itu. Jadi dulu itu di Athena ada semacam tempat, semacam balai dialog, itu namanya agora. Jadi agora itu tempat orang untuk menyampaikan pendapatnya dan tempat adu argumen di situ. Jadi dulu rumusnya begini: siapa yang kuat argumen, siapa yang memenangkan retorika dan logikanya, maka itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu dulu tergantung kepada siapa yang terkuat logikanya dan terkuat argumennya. Jadi kebenaran dulu seperti itu. Jadi orang yang cerdas itu, yang sofis itu, yang menggantungkan dirinya kepada aristokrat, mereka seperti itu, berusaha untuk mencari dalil-dalil yang bisa mendukung argumentasi mereka. Jadi nanti yang akan melawan kaum sofis ini ketika nanti munculnya Aristoteles, Plato, siapa lagi ya, dan para filsuf-filsuf yang lainnya di Yunani. Jadi mereka itu mencoba mengcounter pemikiran-pemikiran kaum sofis ini, karena memang secara logika mereka berpikir logis dan masuk akal, seperti ini ya. Memang rahasia kaum sofis itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama kekuatan logika, yang kedua kekuatan retorika. Jadi kekuatan logika itu adalah cara berpikir, dan yang kedua kekuatan retorika itu adalah cara menyampaikan. Ini yang dimiliki oleh kaum sofis. Jadi salah satu ciri kaum sofis itu juga
egoisme, begitu ya. Jadi mereka itu ketika pernyataan apapun menurut kamu benar, mereka bisa mengcounter itu bahwa mereka lah yang pemenang kebenaran dengan dalil-dalil yang mereka kumpulkan, dalil-dalil logika kemudian disampaikan dengan retorika. Jadi kebenaran itu dulu memang rumus kebenaran itu siapa yang menang dalam debat argumentasi itulah kebenaran. Jadi di Yunani dulu begitu. Dengan demikian menuntut karena kebenaran itu adalah pemilik siapa yang menang dalam debat argumen, maka menuntut pada waktu itu salah satu sisi positifnya munculnya kaum sofis itu menuntut adanya pendidikan. Jadi awal pendidikan itu dulu ada karena itu. Karena mereka itu mencoba melawan mitologi. Karena di Yunani dulu banyak mitos yang mereka percaya. Dengan munculnya kaum sofis ini juga sisi positifnya itu bisa meredam mitos-mitos di Yunani, macam dewa Zeus, kemudian apalagi dewa Thor yang mengharapkan petir dan munculnya hujan gitu. Jadi mereka mencoba meredam itu dengan munculnya pemikiran-pemikiran rasional. Jadi munculnya kaum sofis ini sebenarnya ada juga sisi positifnya, bisa mencerdaskan masyarakat, bisa memunculkan pendidikan, dan bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang idealis, yang mencoba berpikir netral tanpa menggantungkan diri kepada aristokrat atau kepada bangsawan pada waktu itu. Jadi cirinya mereka itu kekuatan logika dan kekuatan retorika. Retorika itu mereka menggunakan retorika dua sisi ya. Sisi pertama itu logika, istilahnya itu saya lupa istilahnya. Jelasnya sisi pertama itu logika itu mereka menyerang yang terus untuk menjatuhkan lawan debatnya. Gitu ya. Ciri yang kedua itu antilogis. Jadi sofis itu ya ciri-ciri retorika antilogis. Antilogis itu begini. Misalnya kepemimpinan si A, misalnya yang lain mengatakan kepemimpinan si A itu sukses karena misalnya banyak infrastruktur yang dibangun. Tetapi kemudian kaum sofis ini mencoba mengcounter dengan antilogis. Misalnya dia memperlihatkan dalil-dalil yang ada, misalnya ia banyak membangun, tetapi aspirasi orang untuk berpendapat misalnya ditekan. Bahkan orang yang menyampaikan pendapat ini loh, contohnya orang yang menyampaikan pendapat itu bisa dibunuh ya. Jadi dia mengajukan antilogis. Ketika lawan debatnya berbicara tentang sesuatu fakta, dia juga memunculkan fakta. Jadi kaum sofis itu memiliki retorika dua sisi. Jadi mereka itu berada di sisi kalau mereka mendukung si A, maka mereka akan mengumpulkan dalil yang bisa mendukung si A. Dari sekian banyak, dari beribu-ribu dalil, mereka mencubit satu dalil aja untuk pegangan mereka. Padahal itu antilogi juga dengan dalil si B misalnya, tapi mereka berpegang dalil ini mencari dalil yang lebih kuat, gitu ya. Itu ciri sofis, egoisme. Karena menurut kaum sofis egoisme itu alamiah, dan itu memang tidak bisa disalahkan. Egoisme itu alamiah. Misalnya begini, saya beragama A, teman saya beragama B. Jadi menurut saya agama saya yang paling benar. Itu alamiah. Kebenaran itu apa yang ada di dalam pikirannya yang beragama A. Dan kebenaran yang lain juga berada di pikirannya yang beragama B. Jadi alamiah. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, tetapi kebenaran itu bisa diungkapkan secara alamiah. Seperti itu. Misalnya begini, saya mengambil kacamata warna merah.
kemudian saya memakai kacamata warna merah, maka saya akan mendefinisikan semua apa yang saya lihat itu berwarna merah. Yang tadinya warna pucat, setelah saya menggunakan kacamata merah, maka saya akan melihat merah muda. Yang tadinya warna gelap, ketika saya menggunakan kacamata merah, maka dia akan saya lihat sebagai warna tua. Maka dunia ini seluruhnya berwarna merah. Jadi kacamata itu tidak merubah bentuk, hanya dia merubah warna. Tidak merubah bentuk, hanya dia merubah warna. Selagi kita menggunakan kacamata merah, maka kacamata itu yang akan menghalangi kita untuk mengucapkan realitas. Nah, seperti itu ya. Kacamata apapun yang kita gunakan, itulah yang sebenarnya menghalangi kita untuk mengucapkan realitas. Jadi kacamata itu yang menghambat kita ya, mengucapkan realitas. Memang dia tidak merubah bentuk, tetapi dia merubah warna, merubah definisi tentang apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan. Karena itu, menurut kaum sofis itu alamiah. Egoisme itu alamiah. Misalnya ketika kita melihat foto kita bersama teman-teman, pasti foto yang pertama kita lihatlah foto kita sendiri. Di antara banyak teman-teman, itu yang pertama tertuju. Matanya kita kemana? Di mana foto saya? Itu alamiah. Egoisme itu alamiah. Tetapi hanya kaum sofis ini memiliki logos, etos, saat yang tidak dimiliki patos. Ya, logos, etos, tapi saat yang tidak dimiliki patos. Logos itu cara berpikir yang benar, mereka berpikirnya benar, akalnya sehat. Logos. Kemudian yang kedua itu etos, kredibilitas. Mereka tertokohkan, mereka dikenal juga sebagai orang baik. Tapi saat yang tidak mereka memiliki itu patos. Patos itu values, nilai, suatu prinsip pegangan itu yang mereka miliki. Jadi mereka bisa berubah-ubah aja, bisa berubah setiap 5 tahun, setiap 5 tahun sekali, setiap suksesi pilkada misalnya atau pilpres bisa berubah-ubah karena satu yang mereka tidak miliki, yaitu patos, values yang berpegang pada satu nilai. Itu yang tidak dimiliki oleh kaum sofis. Ya. Beda dengan filosof semacam mereka Socrates, Aristoteles, Platos, atau dengan yang disebut dengan dai itu berpegang pada satu nilai prinsip. Beda dengan penceramah atau ustadz penceramah, itu beda ya. Mereka juga penceramah itu kan bisa juga berubah-ubah. Mereka memiliki logos, akal yang sehat, patos, kredibilitas, terpandang, terkokohkan. Tetapi kalau tidak memiliki patos, maka mereka hanya disebut sebagai penceramah, bukan dai. Dai itu berpegang pada satu prinsip nilai. Oke, seperti itu ya. Dan ada lagi ciri kaum sofis itu relativisme. Jadi kebenaran itu relatif, tergantung kondisi dan waktu tertentu. Semacam sebelumnya saya pernah berbicara tentang relativitas Einstein. Misalnya dari kampus baru ke pasar baru, menurut saya dekat karena sering saya lewat. Orang yang pertama kali lewat, misalnya orang datang dari kampus lewat, bisa saja mengatakan bahwa pasar baru dengan kampus baru itu jauh. Kan relatif, karena saya terbiasa. Saya katakan dekat. Itulah salah satu pegangan kaum sofis, relativisme. Jadi kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Misalnya ketika saya marah sama istri, bisa saja saya katakan istri saya itu jelek. Tetapi di waktu lain, waktu saya senang, saya katakan bahwa istri saya cantik. Jadi tergantung situasi dan waktu tertentu, penilaian kita terhadap sesuatu hal tertentu. Seperti itu, relativisme. Dan ini juga pegangan kaum sofis. Jadi ketika misalnya banyak kritik-kritik misalnya terhadap pemerintah atau menjelang suksesi, itu bermunculan kaum-kaum yang coba membela misalnya sesuatu hal yang orang lain anggap salah. Ketika kaum itu membela atas dasar misalnya kapital atau
atas dasar untuk mendapatkan jabatan, maka itu disebut kaum sofis. Mereka itu kaum sofis modern. Oke, itu aja ya. Nanti kita akan berbicara lebih panjang tentang kaum sofis ini. Mereka orang yang berpikir rasional, mereka orang yang berakal sehat, dan argumennya mereka benar karena dalil-dalil yang diambil adalah dalil-dalil pilihan, dalil yang benar. Tetapi perlu kita ketahui bahwa mereka memiliki dalil dua sisi. Ya, dua sisi. Ketika mereka di A, maka mereka akan mencubit dalil yang kuat dan benar yang bisa mendukung si A. Tetapi ketika mereka beralih ke B, maka akan mencari dalil yang kuat, argumen yang kuat, dicubit untuk diambil untuk bisa mendukung si B. Itu alamiah. Kalau menurut kaum sofis itu alamiah, bukan sesuatu hal yang salah. Ya. Tetapi mereka ini akan mencoba dibantah, akan coba dilawan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nanti kita bertemu di waktu yang lain untuk membicarakan.